Pemirsa, Anda tetap setia menyaksikan berita media Era TV bersama saya Natasha untuk informasi berita dari Kota Pekanbaru. Pemirsa, beberapa hari ini publik mendadak heboh dengan adanya kabar dugaan seorang mahasiswa Universitas Riau angkatan 2018 berinisial L jurusan Hubungan Internasional diduga mengalami pelecehan seksual oleh dosen pembimbing skripsinya, yaitu Dekan Fakultas Fisip Universitas Riau bernama Syafri Harto. Berikut informasi selengkapnya. Beberapa hari ini, publik mendadak heboh dengan adanya kabar dugaan seorang mahasiswi Universitas Riau angkatan 2018 berinisial L jurusan Hubungan Internasional diduga mengalami pelecehan seksual oleh dosen pembimbing skripsinya, yaitu Dekan Fakultas Fisip Universitas Riau bernama Syafri Harto. Mahasiswi inisial L ini dalam pengakuannya di dalam video yang sedang viral ini diunggah dalam akun Instagram @komahiur berdurasi 13 menit 25 detik ini. Dicium pipinya dan keningnya oleh dosen pembimbingnya. Dalam pengakuan L, dalam video tersebut mengatakan, peristiwa pelecehan itu terjadi pada Rabu, 27 Oktober 2021, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Kasus ini pun berbuntut panjang, sebagaimana dilansir dari kompas.com pada Jumat 5 November 2021 sore. Korban melaporkan Dekan Fisip Universitas Riau, Syafri Harto, ke Polresta Pekanbaru atau kasus dugaan pelecehan seksual. Korban melapor didampingi ibu, tante, dan sejumlah anggota BEM Universitas Riau. Pihak kepolisian sudah menerima laporan korban dan melakukan penyelidikan. Terkait hal ini, Dekan Fakultas Fisip Universitas Riau, Syafri Harto, saat konferensi pers bersama istrinya di Pekanbaru, membantah melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswi tersebut. Ia mengatakan dirinya bertemu dengan mahasiswi L di ruangan pembantu dekan karena ruangannya sedang direnovasi. L datang ke ruangannya untuk bimbingan proposal. Di situ juga ada staf yang bernama Ayu. Era TV melaporkan. Saya mahasiswi Hubungan Internasional Fisip Unri angkatan 2018 yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampus. Kronologi pelecehan seksual yang saya terima tersebut terjadi pada tanggal 27 Oktober pada hari Rabu jam 12.30. Saya ingin menemui Bapak Syafri Harto untuk melakukan bimbingan proposal skripsi. Saya melakukan bimbingan proposal skripsi di ruangan dekan Fisip Unri. Di dalam ruangan tersebut kami hanya berdua, tidak ada orang lain di dalam ruangan tersebut selain kami. Bapak Syafri Harto mengawali bimbingan proposal skripsi dengan menanyakan beberapa pertanyaan yang menuju kepada personal life saya tentang pekerjaan, tentang kehidupan. Namun dalam percakapan tersebut beberapa kali Pak Syafri Harto mengatakan kata-kata yang membuat saya tidak nyaman, seperti ia mengatakan kata-kata I love you yang membuat saya merasa terkejut dan sangat-sangat tidak menerima perlakuan Bapak tersebut. Lalu setelah bimbingan proposal itu berjalan dengan lancar, saya hendak berpamitan dengan Bapak Syafri Harto. Ketika saya ingin menyalin Bapak itu untuk berpamitan, namun beliau langsung menggenggam kedua bahu saya, mendekatkan badannya kepada diri saya, lalu beliau menggenggam kepala saya dengan kedua tangannya. Setelah itu ia mencium pipi sebelah kiri saya dan mencium kening saya. Saya sangat merasa ketakutan dan saya langsung menundukkan kepala saya.
Namun Bapak Syafriharto segera mendongakkan kepala saya dan ia berkata, mana bibir, yang membuat saya sangat terasa terhina, membuat saya terasa terkejut, badan saya terasa lemas, saya ketakutan. Namun setelah saya mendorong Bapak Syafriharto, ia mengatakan, ya udah kalau nggak mau. Saya langsung buru-buru meninggalkan ruangan dekan. Saya langsung meninggalkan kampus dengan keadaan yang sangat gemetar. Saya merasa ketakutan dan merasa sangat dilecehkan oleh Bapak Syafriharto. Saya mengalami trauma yang sangat berat akan perlakuan yang tidak pantas yang dilakukan oleh Pak Syafriharto kepada saya. Setelah pelecehan seksual yang saya terima tersebut, saya mencoba untuk menghubungi salah satu dosen hubungan internasional untuk mengadukan kasus ini. Saya meminta beliau untuk menemani saya untuk menemui ketua jurusan untuk melaporkan kasus ini dan agar bisa mengganti pembimbing proposal saya. Namun, ketika hari saya hendak bertemu dengan ketua jurusan, ia menyuruh saya untuk bertemu dulu dengan dirinya sebelum menjumpai ketua jurusan. Walaupun saya sudah sampai ke rumah ketua jurusan, ia menyuruh saya berputar balik untuk menemui diri dia terlebih dahulu di sebuah kedai kopi. Di sana, ia mencoba melakukan penekanan kepada saya untuk tidak memberitahu ketua jurusan tentang kasus ini. Ia mengancam saya dengan kata-kata seperti, jangan sampai gara-gara kasus ini Bapak Syafriharto nanti bercerai dengan istrinya. Atau dia juga menegaskan bahwa saya hanya disuruh bersabar saja, disuruh tabah saja tanpa perlu mempermasalahkan kasus pelecehan seksual yang sangat besar yang telah menimpa saya ini. Beliau berusaha menghalang-halangi saya untuk mendapatkan keadilan atas perlakuan yang tidak pantas yang diberikan oleh Bapak Syafriharto kepada saya. Lalu di hari itu juga, selepas sholat Jumat, akhirnya kami bertemu didampingi oleh dosen yang berusaha mencegah saya tadi. Di sana ternyata yang awalnya saya kira Bapak tersebut mendukung saya dan ingin melindungi saya, namun ternyata tidak. Di depan ketua jurusan, ia mencoba menyalah-nyalahkan saya atas kecerobohan saya yang tidak menggunakan SK dalam melakukan bimbingan proposal. Dia mementingkan persyaratan SK ketimbang kasus pelecehan seksual yang saya terima oleh Bapak Syafriharto. Berulang kali dia mencoba menjatuhkan saya, mencoba untuk menyalahkan saya di depan ketua jurusan. Bahkan ia sempat beberapa kali mengayunkan kakinya seolah-olah ia marah terhadap pernyataan-pernyataan saya. Saya merasa sangat tertekan dan sehingga saya merasa sangat-sangat diintimidasi oleh Bapak tersebut. Dan ketika ketua jurusan menanyakan tentang kasus ini, saya terpaksa menyatakan hal-hal yang seharusnya tidak saya sebut karena saya telah diintimidasi dan ditekan oleh Bapak tersebut untuk tidak speak up tentang ini. Bahkan beliau juga mengatakan bahwa Bapak Syafriharto melakukan hal ini bukan karena kebiasaan, tapi karena aksidental atau kehilafan saja. Namun walaupun ini kehilafan, saya tidak menerima perlakuan tersebut. Saya mengalami trauma yang besar dan saya ingin meminta pertanggungjawaban atas perilaku beliau yang tidak pantas terhadap saya. Ada beberapa
statement yang mereka berdua katakan, saya tidak mungkin kan menyebut kalau ini hanya dicium saja. Nah, dan mereka berdua tertawa akan hal itu di depan saya yang telah mengalami pelecehan seksual yang mereka sendiri tidak merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya merasa harga diri diinjak-injak oleh perlakuan tersebut. Sehingga saya merasa tidak ada perlindungan, tidak ada kepedulian dari pihak jurusan, dan ada beberapa pihak yang mencoba melindungi Bapak Syafri Harto tanpa mereka pedulikan tentang kasus ini. Bahkan setelah itu mereka mengatakan bahwa saya tidak boleh speak up, saya tidak boleh menceritakan hal ini kepada orang lain, cukup saya aja yang mengetahui ini. Itu yang saya terima setelah saya mencoba untuk mendapatkan perlindungan dan pengaduan kepada pihak jurusan. Setelah saya mencoba melaporkan kasus pelecehan seksual yang saya terima tersebut kepada ketua jurusan, dosen yang mencoba mengintimidasi saya mengatakan bahwa saya harus bertemu atau menghubungi langsung Bapak Syafri Harto dan mencoba untuk mempertemukan kami secara langsung. Beliau tidak memikirkan dan tidak mengerti bagaimana perasaan saya sebagai korban dipaksa untuk menemui pelaku, yang bahkan ketika saya membayangkan wajah Bapak tersebut, saya mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Dosen tersebut sangat-sangat jahat kepada saya. Dan setelah itu Bapak Syafri Harto mencoba menghubungi saya berkali-kali dengan nomor baru yang tidak saya ketahui, dan beliau sempat mengirim pesan kepada saya dan mengatakan, kok telepon Bapak di reject, yang membuat saya merasa sangat diteror, merasa sangat ketakutan akan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bapak Syafri Harto. Dan dosen yang mengintimidasi saya tersebut berusaha berkali-kali untuk membuat saya mengangkat telepon Bapak Syafri Harto. Lalu Bapak Syafri Harto mencoba menghubungi keluarga saya dengan pelantara, namun beliau berdalil dan mengatakan bahwa ia mencium saya hanya sebagai anak. Namun keluarga saya membantah dan memarahi pelantaranya tersebut, mengatakan bahwa kalau memang anak, kenapa harus minta bibir? Kenapa harus berkata mana bibir? Apakah perlakuan orang tua kepada anak harus seperti itu? Itu yang membuat saya sangat-sangat terhina, di mana Bapak itu masih tidak jujur, dan Bapak itu masih melakukan pembelaan atas perlakuan kejinya terhadap saya. Keluarga saya dan saya tidak menerima perlakuan tersebut. Kami tidak sama sekali bisa memaafkan perlakuan keji Bapak Syafri Harto terhadap saya. Sudah seminggu setelah kejadian, akhirnya saya dapat mengumpulkan keberanian untuk melakukan perekaman, untuk memberitahu dan speak up atas kasus yang saya alami. Saya merasa kasus ini harus diangkat. Saya harus mendapatkan keadilan saya. Dan saya juga mengharapkan untuk seluruh wanita di luar sana, siapapun kalian yang mengalami pelecehan seksual, terlebih lagi di lingkungan kampus, saya berharap kamu kuat, saya berharap kamu untuk speak up, memberitahukan apa perlakuan keji yang mereka lakukan kepada diri kamu. Jangan membiarkan mereka tertawa atas perlakuan keji yang telah mereka lakukan terhadap diri kamu. Dan saya ingin
hal ini tidak terjadi lagi kepada setiap perempuan, terlebih lagi mahasiswi yang mungkin mengalami ketakutan seperti saya. Saya harap kalian kuat, saya harap kalian berani. Saya tidak ingin mereka dengan santainya melakukan pelecehan seksual dengan kita wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Saya harap saya mendapatkan keadilan dan pelaku dihukum seberat-beratnya, mendapatkan hukuman yang pantas atas perlakuan keji yang dia berikan terhadap saya. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Tetap saksikan Berita Media Era TV. Saya Natasyara, sampai jumpa kembali.